Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ahmad Muhi, saya dari kelas A12, nomor induk mahasiswa 228113058. Pada kesempatan kali ini, seperti biasa, saya akan menjelaskan sedikit mengenai materi pertemuan ke-9, yaitu keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil untuk memenuhi tugas mata kuliah micro teaching dengan dosen pengampu Ibu Husnul Khotimah MPD. Diskusi kelompok kecil yaitu interaksi tatap muka yang memiliki suatu tujuan untuk membagi informasi, memecahkan masalah, dan juga membuat suatu keputusan. Di dalam membimbing diskusi kelompok kecil, ada beberapa karakteristik, yaitu yang pertama sekelompok individu, yang kedua interaksi tatap muka, yang ketiga memiliki suatu tujuan, yang keempat adanya kerjasama, dan yang kelima yaitu mematuhi aturan. Di dalam diskusi kelompok kecil ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, diskusi harus dalam suasana yang terbuka. Artinya, diskusi tidak boleh dalam suasana yang tertutup. Yang kedua, harus adanya perencanaan yang baik yang terdiri dari A. Pemilihan suatu topik. Topik harus diminati dan juga harus sesuai dengan kemampuan siswa dan topik yang bermakna. Yang B, adanya penetapan jumlah kelompok. Dan C, adanya pengaturan tempat duduk. Untuk selanjutnya, di dalam membimbing diskusi kelompok kecil, ada beberapa komponen. Yang pertama, komponen memusatkan perhatian. Yang kedua, komponen memperjelas masalah. Yang ketiga, komponen menganalisis pandangan siswa. Yang keempat, komponen meningkatkan kontribusi siswa. Yang kelima, komponen menyebarkan partisipasi siswa. Dan yang keenam, adanya komponen menutup diskusi. Marilah kita bahas satu persatu mengenai komponen diskusi kelompok kecil. Yang pertama yaitu memusatkan perhatian dengan menentukan tujuan awal diskusi, topik, ataupun masalah. Yang kedua yaitu menandai dengan cermat pendapat yang tidak relevan ataupun menyimpang dari diskusi. Dan selanjutnya yaitu merangkum hasil pembicaraan sebelum ke tahap pembicaraan yang selanjutnya. Komponen membimbing diskusi kelompok kecil yang selanjutnya yaitu komponen memperjelas masalah dengan cara menguraikan pendapat-pendapat sehingga dengan menguraikan pendapat tersebut, masalahnya bisa menjadi jelas. Dan yang kedua, yaitu dengan memberikan contoh yang sesuai, sehingga masalahnya juga bisa menjadi jelas. Untuk komponen menganalisis pandangan siswa, yaitu dengan memperhatikan alasan yang mempunyai dasar yang kuat ataupun alasan yang tidak mempunyai dasar yang kuat. Yang kedua, yaitu dengan memperjelas hal-hal yang disepakati dan yang tidak disepakati. Untuk komponen meningkatkan kontribusi siswa, yaitu dengan pertama mengajukan pertanyaan yang dapat merangsang untuk berpikir siswa. Yang kedua, yaitu memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk berpikir. Dan yang ketiga, yaitu
dengan menyimak pendapat siswa dengan penuh perhatian dan penuh simpatik. Yang selanjutnya yaitu komponen menyebarkan partisipasi siswa. Tujuannya yaitu agar siswa memiliki kesempatan yang sama dalam berpartisipasi supaya menghindari adanya monopoli. Untuk menyebarkan partisipasi siswa yaitu dengan mendorong siswa yang tidak mau berpartisipasi. Yang kedua, mencegah siswa yang suka memonopoli. Dan yang ketiga, mendorong siswa untuk mengomentari pendapat siswa yang lain. Komponen yang terakhir yaitu komponen menutup diskusi dengan cara merangkum hasil diskusi bersama dengan siswa. Yang kedua yaitu meminta siswa untuk menilai proses maupun hasil diskusi. Itulah penjelasan sedikit mengenai materi keterampilan membimbing diskusi kelompok kecil. Semoga bermanfaat. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.